Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din. وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan demikian juga di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu di daurah fikih puasa. Ini semata-mata karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melanggengkan nikmat ini untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan duduk kita di majelis ini dalam rangka menjalankan ketaatan, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya belajar atau menuntut ilmu itu bukan tujuan utama. Pada hakikatnya belajar atau menuntut ilmu itu adalah wasilah. Wasilah untuk merealisasikan ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang paling pertama yang hendaknya kita hadirkan saat kita belajar adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga duduk kita di majelis ini dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita niatkan juga untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Ahlan wa sahlan sekalian yang baru bergabung. Alhamdulillah. Mungkin beberapa ummahat ada yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Ada yang izin ke saya karena keperluan, ada yang karena melaksanakan perjalanan di malam hari ini. Kemudian ada juga yang sedang kurang sehat. Maka yang kurang sehat semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Umat sekalian, kita masih di pembahasan fikih puasa, di daurah fikih puasa, dan insya Allah kita akan berusaha semampu kita untuk membahas hal-hal terkait dengan puasa, terutama yang hukum mempelajarinya fardu ain, wajib, yang merupakan bagian dari al-ilmul wajib. Sehingga memang harus bagi kita semuanya untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Di pertemuan sebelumnya, kita terakhir membahas syarat wajib, Ibu bisa ya? Halo? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, di pertemuan paling terakhir kemarin, kita membahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa maksudnya jika syarat-syarat wajib ini terpenuhi, maka seseorang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan
Syarat wajib yang kita bahas kemarin kita sebutkan secara ringkas, di sana ada 5. 5. Ada 5. Meskipun kalau dirinci, maka akan lebih rinci lagi. Ya kan Ibu sekalian ya. Kalau kemarin kita sebutkan al-Islam, kemudian at-taklif atau mukallaf, kemudian al-itaqah atau al-qudrah, kemudian as-sihah, itu sehat, kemudian al-iqamah, yaitu mukim, tidak dalam kondisi safar. Islam, maksudnya Islam adalah Islam walau fima madha, meskipun Islamnya itu sudah berlalu. Jadi murtad itu tetap wajib untuk berpuasa. Tapi bukan berarti dia mengerjakan puasa saat dalam kondisi murtad, tidak. Karena nanti akan kaitannya dengan syarat sah. Dan tidak sah nanti puasanya murtad. Dia harus masuk Islam terlebih dahulu, kemudian ketika dia masuk Islam, dia wajib mengqadha kewajiban-kewajibannya selama dia murtad, termasuk juga puasa Ramadan. Kemudian at-taklif atau mukallaf, maka mencakup dua hal, yaitu al-bulugh wal aql. Seseorang telah mencapai masa baligh dan berakal, atau juga diistilahkan dengan mumayyiz. Maka seorang anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Demikian juga seorang anak yang belum mumayyiz, atau mungkin orang yang tidak berakal, itu juga tidak wajib berpuasa. Kemudian al-itaqah atau al-qudrah, di beberapa kitab disebutkan dengan istilah al-qudrah, ini mencakup dua hal. Mencakup kemampuan hissan wa syara'an, kemampuan secara fisik, dan kemampuan secara syar'i. Kemampuan secara syar'i maksudnya meskipun secara fisik dia mampu, tapi kalau secara syar'i dia dianggap tidak mampu, seperti kalau dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian sehat, jadi orang yang dalam kondisi sakit, meskipun sakitnya itu ada harapan untuk sembuh, maka juga tidak wajib berpuasa. Namun kemarin kita bahas sakit yang bagaimana, yang diberikan keringanan. Kemudian yang terakhir kemarin al-iqamah, yaitu seseorang dalam kondisi mukim atau tidak dalam kondisi bersafar, dan kemarin juga sudah kita bahas secara rinci batasan-batasan musafir, kapan seseorang mulai disebut sebagai musafir sehingga mendapatkan keringanan-keringanan safar. Dan kemarin kita sebutkan juga orang yang tidak wajib berpuasa, di antaranya marid, orang yang sakit, kemudian musafir, orang yang dalam kondisi perjalanan, hamil, wanita hamil, ju' syadid, dalam kondisi uh, lapar, kelaparan yang sangat, kemudian robo karena menyusui, syekhun harim, itu orang yang sudah lanjut usia sehingga lemah fisiknya, kemudian atashun syadid, orang yang dalam kondisi sangat kehausan, kemudian iqadu halik, dia menyelamatkan nyawa orang lain, kemudian kafir, orang kafir, faqidul aql, orang yang hilang akal, sabi, anak kecil yang belum balik, kemudian haid, wanita haid, wanufasa, dan wanita dalam kondisi nifas. Maka ini semuanya tidak wajib berpuasa. Namun ada ketentuannya sendiri-sendiri, apa kewajibannya nanti. Nanti insya Allah akan kita bahas pada tempatnya. Dan kemarin kita sebutkan juga orang-orang yang tidak wajib mengqadha, tidak wajib puasa dan tidak wajib mengqadha, yaitu al-kafir al-asli. Orang yang kafir asli, belum pernah masuk Islam. Kemudian as-sabi, anak kecil yang belum balik. Kemudian al-majnun bi ghairi ta'addin, orang gila yang gilanya bukan karena unsur kesengajaannya. Demikian juga as-sakran bi ghairi ta'addin, orang yang mabuk bukan karena kesengajaan. Maka ini pembahasan terkait syarat-syarat wajib puasa. Ada pertanyaan masih kalian terkait hal yang kita telah bahas sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka mungkin langsung kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mas sekalian, yaitu syurutu sihhatis shaum, syarat sah puasa.
Sebelum kita bahas lebih lanjut, umat sekalian, kita perlu memahami perbedaan pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya membahas tentang syarat wajib puasa, sedangkan di sini membahas tentang syarat sah puasa. Apa perbedaan antara keduanya? Syarat wajib puasa yaitu jika syarat-syarat wajib itu terpenuhi, baru seseorang dihukumi wajib melaksanakan puasa. Itu syarat wajib puasa. Adapun syurutus sihah, syarat sah puasa, itu berkaitan dengan sah tidaknya puasa seseorang. Gitu ya, bisa ya? Bisa difahami maksud saya, mas kalian? Insyaallah Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Maka syarat sahnya puasa itu apa saja? Kita sebutkan di sana ada 4. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam, al-aql, yaitu berakal, kemudian an-naqa'u minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas, kemudian yang terakhir qabulul waqti lisawmi. Waktu saat dia berpuasa adalah waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ini secara umum, 4 ini. Namun kita perlu memahami masing-masing dari syarat sah ini, mas sekalian. Kita bahas satu persatu, dimulai dari syarat sah yang pertama, yaitu al-Islam. Kalau kita perhatikan, mas sekalian, di sini ada sedikit kesamaan antara syarat wajib dan syarat sah. Kemarin kita sebutkan pada syarat wajib, di sana ada al-Islam juga, ya kan Ibu sekalian ya? Halo? Iya Ustaz. Nah, sedangkan di sini syarat sah yang pertama itu juga al-Islam. Namun, secara detail sebenarnya ada perbedaan. Islam pada syarat wajib dan Islam pada syarat sah itu berbeda. Bedanya apa? Seperti kita bahas sebelumnya, Islam pada syarat wajib maksudnya adalah al-Islam walau fima madha, meskipun Islamnya telah berlalu. Dalam artian orang murtad itu tetap wajib mengerjakan puasa. Saat dia masuk Islam, dia wajib mengqadha puasa. Namun al-Islam pada syarat sah ini adalah al-Islamu bil fi'li fil hal. Kita tuliskan di sana. Al-Islamu bil fi'li fil hal. Betul-betul seseorang memeluk agama Islam saat itu juga. Jadi misalkan kita puasa Ramadan, berarti saat Ramadan itu betul-betul dia dalam kondisi Islam. Baru puasa Ramadannya dianggap sah. Begitu ya usilannya. Fala yasihhu minal kafiril asli walal murtad. Maka tidak sah puasa orang kafir asli yang belum pernah masuk Islam. Demikian juga tidak sah puasanya orang kafir murtad. Meskipun kita sebutkan tadi, murtad ini tetap berkewajiban untuk berpuasa. Saat dia masuk Islam kembali, dia wajib mengqadha puasa. Wafaqanallah jami'an. Bingung tidak maksud saya mas sekalian? Insyaallah Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Jayid. Ada pertanyaan? La yujad. Kalau tidak, la yujad, idzan nastamir. Nastamir ila asyarat ba'da. Syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya adalah al-aql, berakal. Apakah termasuk syarat sah itu harus balik, mas sekalian? Balik itu harus ada tidak? Maksudnya seseorang harus balik dulu baru puasanya sah atau balik itu bukan merupakan syarat? Tidak. Belum balik juga sudah sah. Nah, jadi untuk balik itu bukan syarat sah. Namun balik itu hanya syarat wajib saja. Ketika sudah balik, dia berkewajiban untuk berpuasa. Tapi seorang anak, seorang anak belum balik, tapi sudah mumayyiz. Seorang anak jika belum balik, tapi sudah mumayyiz, maka sah puasanya. Karena yang merupakan syarat sah itu adalah al-aqlu. Maksudnya al-aqlu adalah atamyiz atau mumayyiz istilah kita. Mumayyiz.
Sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan yang lalu terkait dengan mumayyiz. Mumayyiz itu kaitannya dengan akal, ibu sekalian ya, bukan terkait dengan usia. Mumayyiz itu kaitannya dengan akal, bukan dengan usia. Nah, memang misalkan di sana kalau disebutkan usia 7 tahun itu memang mayoritas usia 7 tahun itu sudah mumayyiz. Tapi tidak pasti harus menunggu usia 7 tahun sudah mumayyiz. Terkadang anak usia 5 tahun sudah mumayyiz atau bahkan 4 tahun sudah mumayyiz. Ada seperti itu. Afakanallah jami'an. Sedangkan balik, balik itu seringkali kaitannya dengan usia. Makanya kalau misalkan uh, pembahasannya usia balik paling minimal itu berapa? Usia balik paling minimal adalah 9 tahun Hijriah. Makanya kalau misalkan keluar darah sebelum usia 9 tahun Hijriah, bisa dipastikan darah itu bukan darah haid. Mungkin karena kecelakaan, cedera, atau karena jatuh, maka bisa dikategorikan darah itu adalah darah istihadah. Dianggap darah haid itu kalau misalkan sudah genap usia 9 tahun Hijriah. Kalau misalkan laki-laki misalkan uh, karena mimpi basah misalkan, patokannya misalkan karena mimpi basah dan itu juga 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah. Genap 9 tahun Hijriah masuk ke tahun ke-10. Itu baru bisa dianggap balik. Tapi kalau misalkan eh, belum juga kunjung keluar darah haid atau mimpi basah sampai usia-usia berikutnya, usia 10, 11, dan seterusnya, maka patokannya adalah usia 15 tahun. Genap usia 15 tahun Hijriyah, meskipun belum pernah keluar darah haid atau belum pernah mimpi basah, maka sudah dianggap balik. Kalau sudah genap 15 tahun Hijriyah. Begitu Ibu sekalian. Itu balik. Kalau mumayyiz, mumayyiz kemarin patokannya apa Mas sekalian? Masih ingat? Bisa bersuci depan dan belakang. Nah, bisa makan sendiri, minum sendiri, bersuci sendiri, maksudnya cebok depan belakang, kemudian juga bisa menggunakan pakaian sendiri, mengenakan pakaian sendiri. Nah, kita sebutkan kemarin sebenarnya, nah memang ada perbedaan pendapat terkait dengan patokan mumayyiz. Nah, semuanya sepakat kalau mumayyiz itu kaitannya dengan akal. Tapi patokannya yang mudah digunakan patokan itu apa? Nah, itu memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bisa membedakan kanan dan kiri, bisa diajak bicara, bisa memahami perintah, mengetahui yang baik dan buruk buat dirinya. Tapi kadang-kadang hal itu sangat relatif dan susah dijadikan patokan. Maka yang kita sebutkan tadi itu yang paling mudah dijadikan patokan. Karena kalau misalkan seorang anak sudah bisa makan sendiri, kemudian bersuci sendiri depan dan belakang, kemudian bisa menggunakan pakaian sendiri, maka pasti sudah tahu, bisa membedakan kanan dan kiri, bisa diajak bicara, bisa memahami perintah, dan bisa memahami, membedakan mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik buat diri. Begitu ya Usilan, bisa tahu mana najis, mana tidak. Wafakanallah jami. Taib. Seperti kita sebutkan tadi, fayasihhu shaumu min sabiyyin mumayyizin. Maka sah puasanya seorang anak yang telah mencapai masa mumayyiz meskipun belum balik. Sah puasanya seorang anak yang telah mumayyiz meskipun belum balik. Begitu Ibu sekalian ya? Hmm. Nah, kemudian kita sebutkan keterangan tambahan di bawahnya. Yu'maru bihi lisab'in in ataqahu wa yudrabu alaihi li'ashrin. Maksudnya apa Mas sekalian? Ini kaitannya dengan wali. Yu'maru bihi lisab'in in ataqahu. Seorang anak jika telah mumayyiz kemudian genap berusia 7 tahun Hijriyah dan mampu untuk melaksanakan puasa, maka wajib bagi walinya untuk
menyuruh anak tersebut melaksanakan puasa. Saya ulangi lagi, seorang anak jika telah mumayyiz, kemudian genap berusia 7 tahun Hijriyah, dan mampu melaksanakan puasa, maka wajib bagi walinya untuk menyuruh anak tersebut melaksanakan puasa. Gitu Ibu sekalian. Hukumnya tadi apa Mas sekalian? Hukum menyuruh anak yang dalam Wajib. kondisi seperti itu? Hukumnya wajib. Wajib. Wajibnya wajib apa? Wajibnya adalah wajib kifai. Atau kita lebih sering eh, mendengar istilah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ini berlaku kepada siapa? Hukum wajib ini berlaku kepada siapa? Orang tua. Walinya. Walinya. Wali. Wali itu siapa saja? Yang bisa dikatakan wali itu siapa saja? Ayah ibu kakak nenek. Naam, wali di sini maksudnya bukan hanya ayah dan ibu, tapi juga kakek dan Kakak. neneknya juga. Gitu ya sekalian. Jadi hukumnya fardu kifayah bagi semua wali. Fardu kifayah atau wajib kifai bagi semua wali untuk menyuruh anak tersebut melaksanakan puasa. Kalau maksudnya fardu kifayah itu, kalau misalkan ada salah satu saja dari wali tadi menyuruh anak tersebut untuk melaksanakan puasa, maka gugur kewajiban dari semuanya. Namun kalau semuanya abai, semuanya tidak memperhatikan, tidak ada yang menyuruh anak tersebut untuk berpuasa, maka berdosa semuanya. Baik kedua orang tuanya maupun juga kakek nenek. Begitu Ibu sekalian ya. Eh, Namun di sini kewajibannya hanya menyuruh saja Mas Galan. Di usia 7 tahun, ini kewajibannya hanya menyuruh saja. Bukan memaksa Ibu sekalian. Menyuruh, tapi bukan memaksa. Karena memang tujuan utama di sini adalah pendidikan bagi anak tersebut. Mendidik anak tersebut. Dan pada dasarnya memang belum wajib baginya. Ya kan Ibu sekalian? Dan Hmm. syarat wajib itu balik dan akil. Dan anak ini baru akil saja, belum balik. Maka sebenarnya bagi anak tersebut tidak wajib. Namun wajib bagi wali untuk mendidiknya, melatihnya berpuasa sejak usia genap 7 tahun. Begitu Ibu sekalian. Dan tadi kita perlu tegaskan, Mas sekalian, di sana tadi ada 3 syarat sehingga hukum fardu kifayah atau wajib kifai ini tadi berlaku. Anak tadi sudah mumayyiz, kemudian genap usia 7 tahun Hijriyah dan mampu berpuasa. Itu 3 syarat. Sudah mumayyiz, genap 7 tahun Hijriyah, dan mampu untuk berpuasa. Jika 3 syarat ini ada, terpenuhi, maka wajib bagi wali, hukumnya wajib kifai, fardu kifayah bagi wali untuk menyuruh anak tersebut berpuasa. Namun, seandainya syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya seorang anak sudah mumayyiz di usia 5 tahun, berarti kan belum genap 7 tahun Hijriyah. Ya kan Ibu Saudara? Hmm. Maka tidak wajib bagi wali untuk menyuruhnya. Demikian juga kalau misalkan sudah genap usia 7 tahun Hijriyah tapi belum mumayyiz, maka tidak wajib juga bagi walinya untuk menyuruhnya. Demikian juga kalau misalkan sudah genap usia 7 tahun tapi tidak mampu karena fisiknya lemah, misalkan. Maka juga tidak wajib bagi wali untuk menyuruhnya. Namun sunnah hukumnya. Dalam kondisi-kondisi tadi, kalau tidak terpenuhi 3 syarat tadi, maka sunnah hukumnya menyuruh anak tersebut melaksanakan puasa. Jadi intinya umat sekalian sebenarnya anjuran untuk memperkenalkan kewajiban-kewajiban syariat Islam kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu hendaknya dilaksanakan sejak dini. Nah, di usia 7 tahun kita sudah wajib. Tapi hendaknya jangan menunggu genap usia 7 tahun. Demikian juga mengajari sholat, mohon sekalian.
Karena hukumnya sama, justru malah yang hukum sebenarnya adalah pada sholat. Sedangkan puasa ini dikiaskan pada hukum sholat. Wafaqanallah jami'an. Jadi sebisa mungkin sebenarnya mengenalkan kewajiban itu jangan menunggu usia 7 tahun. Nah, kalau kita kenalkan sebelum usia 7 tahun, nanti di usia 7 tahun itu tinggal jalan saja. Ketika disuruh, ketika diperintah, tinggal jalan saja. Itu akan lebih mudah daripada kalau misalkan kita menunggu usia 7 tahun dulu, baru kita kenalkan. Belum lagi kita harus menjelaskan ketentuan-ketentuannya, misalkan masalah sholat, berarti kita harus mengajari bersuci, kemudian nanti menutup aurat, kemudian tata cara sholat dari awal sampai akhir. Demikian juga dengan puasa, nanti harus dijelaskan pembatal-pembatalnya dan seterusnya. Maka kalau misalkan itu disampaikan secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya, itu akan jauh lebih afdal dan lebih mudah. Tidak harus menunggu usia 7 tahun. Supaya nanti di usia 7 tahun tinggal jalan saja. Misalkan saja saya permisalkan, di usia 2 tahun misalkan. Ini untuk sholat. Kalau 2 tahun untuk puasa mungkin belum tergambar. Kalau puasa nanti masih mungkin lah latihan puasa usia 4 tahun, 5 tahun itu masih memungkinkan latihan untuk latihan. Tapi kalau misalkan sholat misalkan, sholat itu bisa kita misalkan mengenalkan sholat di usia 2 tahun itu bisa sudah. Dan itu saya praktekkan alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sebelum anak itu genap usia 2 tahun misalkan kita kalau mau berangkat ke masjid misalkan kita pamit nih anak itu. Kita pamit ya. Saya misalkan ayah mau pamit ini mau ke musola atau ke masjid mau sholat jamaah. Beberapa kali kita pamit itu pasti seorang anak nanti akan timbul rasa penasaran dan pengen ikut. Ketika timbul rasa penasaran dan pengen ikut, nanti di sanalah momentum untuk kita mulai mengajarkan dan mengenalkan kepada anak kita. Kita sampaikan kepada anak kita. Kalau misalkan mau pengen ikut, kalau misalkan mau ikut ke musola atau ke masjid sama ayah atau sama abah atau sama abi misalkan, maka harus belajar sholat karena nanti di masjid atau di musola itu kita mau sholat jamaah, maka belajar nanti sholat, misalkan ngikutin uminya dulu misalkan di rumah selama beberapa hari. Misalkan. Sholat itu bagaimana? Nanti dimulai takbiratul ihram, kemudian ngikutin saja dulu, ngikutin gerakan-gerakan secara bertahap. Nah, di tahun-tahun berikutnya nanti sambil jalan kita ajarkan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Kemudian kita pahamkan juga kepada mereka, kita beri pemahaman. Di usia itu, di usia 2 tahun itu sudah bisa diajak bicara. Sudah paham, bisa memahami omongan kita. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan sebaik kita. Tapi mereka sudah bisa berusaha untuk memahami ucapan kita. Maka kita beri pemahaman kalau misalkan musola atau masjid itu adalah tempat sholat, tempat ibadah, kemudian tempat membaca Al-Quran, tempat belajar. Maka di sana bukan tempat main-main. Maka tidak boleh main-main di sana. Kemudian tidak boleh lari-lari, tidak boleh teriak-teriak. Kalau nanti misalkan datang ke masjid atau ke musola, ya harus tetap bersama ayahnya. Nah, berdiri atau duduk di samping ayahnya ketika nanti sholat, tidak boleh tengok kemana-mana. Dari awal sampai akhir harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga terlalu terlambat dari imam. Seperti itu paham insya Allah. Dan saya praktekkan itu. Ketiga anak saya alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa seperti itu. Dan gak ada ceritanya rame-rame lari-lari canda-canda di masjid gak ada. Alhamdulillah lagi binikmati hati masalah. Kemudian misalkan eh, masalah puasa misalkan. Puasa ya dikenalkan. Puasa kita umat Islam itu memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Makanya umat Islam semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Mungkin dasar itu dulu saja. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Sebenarnya pembatal puasa tidak hanya itu saja. Tapi untuk anak-anak cukup itu saja. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka dilatih misalkan. Latih misalkan ketika sahur dibangunkan.
ikut sahur. Nanti habis ini puasa ya. Terus nanti mungkin sarapannya agak diakhirkan gitu. Ah, atau misalkan itu sudah dianggap sarapan misalkan saat sahur itu. Kan nanti menjelang zuhur mungkin sudah lapar misalkan, maka tidak mengapa diajak makan. Misalkan. Tapi nanti dilanjutin lagi ya puasanya gitu kan. Dibilangin seperti itu. Nanti setelah makan dilanjutin lagi puasanya. Nanti setelah adzan maghrib baru boleh makan lagi. Seterusnya seperti itu. Nah, dan bertahap seperti itu. Alhamdulillah, taufik dari Allah, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Seperti itu. Wafaqqanallahu jami'an. Maka untuk usia 7 tahun ini, tadi ketentuannya seperti itu Ibu sekalian ya. Jadi 7 tahun ini adalah hitungannya adalah 7 tahun Hijriyah. 7 tahun itu hitungannya adalah 7 tahun Hijriyah. Genap usia 7 tahun Hijriyah baru dan mumayyiz mampu maka berlaku hukum ini tadi. Wajib kifai. Maka penting bagi kita umat sekalian mengingat, mengetahui tanggal lahir dan usia anak kita atau cucu kita berdasarkan kalender Hijriyah, bukan hanya kalender kalender Masehi. Penting karena itu kaitannya akan banyak sekali dengan ketentuan-ketentuan syariat itu kaitannya semuanya dengan kalender Hijriyah. Misalkan di sini di usia 7 tahun ini 7 tahun Hijriyah. Kemudian nanti usia 9 tahun yang terkait dengan awal haid dan awal balik 10 tahun ini juga kaitannya dengan Hijriyah. Kemudian 15 tahun juga Hijriyah. Kemudian juga masalah masalah yang lain juga ada juga kaitannya dengan kalender Hijriyah. Maka penting kita mengingat ini anak kita lahirnya di tahun berapa Hijriyah, bulan apa dan tanggal berapa. Usia anak kita sekarang atau cucu kita sekarang sudah berapa Hijriyah. Wafaqqanallahu jami'an. Saya ditulis di itu Kemudian, Tat, di belakang akte kelahiran anak saya tuh nah, lahirnya bagus. bulan itunya tanggal berapa sama Nah, tahun hijriah. nah, supaya tidak lupa. Wafaqqanallahu jami'an. Iya. Kecuali kalau memang misalkan eh, mudah diingat itu misalkan. Mudah diingat. Seperti anak saya yang pertama dan kedua itu sama-sama di bulan Muharram, beda 11 hari saja. Wafaqqanallahu jami'an. Kita lanjutkan masih kalian. Di sana paling bawah disebutkan wa yudrabu alaihi li ashrin. Tadi kan di usia 7 tahun kewajiban kita sebagai wali adalah menyuruh, bukan memaksa, tapi menyuruh. Tapi yudrabu alaihi li ashrin. Inilah baru datang paksaan di sini. Di usia 10 tahun. Boleh bagi wali untuk memukul anaknya di usia 10 tahun jika anaknya tidak mau melaksanakan kewajiban seperti puasa, pembahasan kita di puasa, atau juga sholat. Boleh bagi wali untuk memukul anaknya di usia 10 tahun jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban seperti puasa atau sholat. Maka perlu kita pahami umat sekalian keterangan ini tadi. Boleh, wali itu boleh memukul. Dalam artian, hukumnya itu boleh, bukan wajib, bukan harus, bahkan bukan sunnah. Tapi boleh. Begitu Ibu sekalian ya. Boleh memukul. Maksudnya, kalau misalkan ada cara lain yang bisa ditempuh agar anak ini mau untuk melaksanakan kewajiban, maka tempuh cara lain. Misalkan dengan dihadiahi misalkan. Nanti kalau misalkan mau puasa, puasanya sempurna 30 hari atau 1 bulan penuh, nanti dapat hadiah insya Allah. Saya juga pernah seperti itu. Maka tidak perlu kalau misalkan seperti itu bisa, maka tidak perlu dipukul. Begitu Ibu sekalian ya. Nah, Subhanallah jami. Dan pukulan ini ada syarat yang lain. Jadi di antara syaratnya adalah pukulan ini memang berdampak. Maksudnya, kalau misalkan ada anak
Misalkan nggak mau melaksanakan kewajiban. Kemudian kalau dipukul ternyata tetap aja nggak mempan. Maka jangan dipukul. Karena pukulannya nggak berdampak, nggak ngefek. Gitu ya misalnya. Kemudian juga pukulan ini harus dorbun ghairu mubarrih. Bukan pukulan yang mencederai. Bukan pukulan yang mencederai. Maka harus diperhatikan, tidak boleh menggunakan alat yang membahayakan, tidak boleh terlalu keras, dan tidak boleh di area-area yang membahayakan. Begitu ya Ibu Selen. Bisa difahami maksud saya umat sekalian? Allah, Ustaz. Wafaqan Allah jami'an. Kemudian tadi kita sampaikan wa yudrabu alaihi li ashrin, wali boleh memukul anaknya di usia 10 tahun jika anaknya tidak mau melaksanakan kewajiban. Usia 10 tahun, para ulama menjelaskan maksudnya 10 di sini bukan genap 10 tahun masuk ke 11, tidak. Tapi genap 9 tahun masuk ke tahun ke-10. Berbeda dengan 7 tahun tadi. Kalau 7 tahun tadi maksudnya adalah genap usia 7 tahun masuk ke tahun ke-8. Tapi kalau 10 tahun ini maksudnya adalah genap 9 tahun masuk tahun ke-10. Begitu Ibu Selena. Kenapa demikian? Karena di tahun itu kebanyakan anak atau mayoritas anak itu mengalami masa balik. Kebanyakan atau mayoritas. Nah, tidak semuanya. Tapi kebanyakan di usia itu mengalami masa balik. Genap usia 9 tahun, masuk di usia 10. Begitu ya Ibu sekalian ya? Bisa difahami maksud saya mas sekalian? Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? La yujad, La yujad? la yujad. Barakallahu fiik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan mas sekalian ke pembahasan berikutnya, yaitu ke rukun berikutnya. Astagfirullah. Ke syarat sah berikutnya. Ke syarat sah berikutnya. Ini tadi syarat sah yang pertama, al-Islam. Kemudian yang kedua, al-aqlu, berakal atau mumayyiz. Kemudian syarat sah yang keempat apa? Apa yang ketiga apa? Salah terus ya. An-naqa'u minal haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Insya Allah ini semuanya sudah tahu dan memahami. Maka fala yasihhu shaumu minal haidhi wan nufasa. Tidak sah puasanya wanita yang dalam kondisi haid dan juga dalam kondisi nifas. Maka bahkan bukan hanya tidak sah masuk kalian, para ulama menjelaskan haram. Haram jika seorang wanita dalam kondisi haid atau nifas menyengaja untuk melaksanakan puasa. Itu hukumnya haram. Jadi kalau hukumnya haram, dia berdosa dan puasanya tidak sah. Kalau puasanya tidak sah juga tetap wajib mengqadha, kan gitu Ibu Silanya. Kenapa kok haram hukumnya? Karena pada dasarnya haram hukumnya untuk sengaja melaksanakan ibadah yang tidak sah. Kalau misalkan seseorang tahu ibadah ini bakal tidak sah, ibadah fasidah istilahnya, ibadah yang rusak, ibadah yang tidak sah. Dia tahu ibadah ini bakal tidak sah. Kalau dia menyengaja untuk melaksanakannya, maka itu berdosa. Demikian juga dalam kondisi ini tadi. Maka bukan hanya tidak sah, tapi haram hukumnya. Namun keharaman ini kalau disertai niat puasa Ibu sekalian. Kalau misalkan seorang wanita haid atau nifas di bulan Ramadan memang tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Bukan karena dia berpuasa, maka tidak masalah. Kalau tidak disertai dengan niat puasa tidak masalah. Misalkan niatnya bukan karena puasa tapi menghormati orang yang puasa, maka tidak masalah. Dan insya Allah juga sudah paham semuanya mas sekalian, wanita haid dan nifas itu meskipun tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban baginya adalah mengqadha di bulan lain. Begitu kan Ibu sekalian? Wa alaihimal qadha. Wajib bagi keduanya untuk mengqadha di bulan lain.
Kemudian di bawah kita sebutkan wa in tahurat asna'an nahar la yalzamu hal imsak. Jika seorang wanita dalam kondisi haid dan nifas atau haid atau nifas di siang hari Ramadan ternyata darahnya bersih, apakah wajib baginya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa? Apakah wajib baginya langsung tidak makan dan tidak minum? Maka jawabannya tidak, tidak wajib. Tidak wajib. Jika suci di tengah siang Ramadan, maka tidak wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Namun hukumnya sunnah. Meskipun tidak wajib, namun hukumnya sunnah. Karena menghormati waktu Ramadan dan juga menghormati orang yang sedang puasa. Begitu Ibu Selen. Bisa difahami maksud saya, maksud kalian? Ada pertanyaan? Baik. Ayo, Jad. Nah, wafaqanallah, Jad. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan umat sekalian ke syarat sah yang keempat, yaitu qabulul waqti bisawm. Hari saat dia berpuasa bukan hari yang dilarang untuk berpuasa. Bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena tidak semua hari itu boleh berpuasa. Di sana ada hari-hari tertentu diharamkan untuk berpuasa. Makanya di sana kita tuliskan keterangan bi an lam yakun minal ayyamil lati yahrumu saumuha. Jadi hari yang dia berpuasa itu bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu apa saja mas sekalian? Hari raya. Hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua-duanya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ada lagi yang lain? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik, sahih. Ada lagi yang lain? Ah, kita baca aja, Mas. Kita baca. Di sana sudah ada di kitabnya Ibu Zelen, di PDF atau di layar di sini. Ah, kita sebutkan di sana ada empat. Ada empat macam hari. Bukan empat hari, tapi empat macam hari. Empat macam hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama apa? Al-Aidain. Al-Aidain itu dua hari raya. Baik hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, maka di hari itu diharamkan untuk berpuasa secara mutlak. Maksudnya diharamkan secara mutlak, tidak ada pengecualian, tidak ada kondisi-kondisi pengecualian sama sekali. Hari raya berarti haram untuk berpuasa secara mutlak. Dalam kondisi apapun. Gitu Ibu sekalian ya. Berikutnya, yang termasuk hari-hari yang diharamkan Ayam untuk Tasyrik. berpuasa adalah ayyamu tasyriq. Nah, hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq itu kapan, teman sekalian? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atau hari pertama, kedua, dan ketiga setelah Hari Raya Idul Adha. Idul Adha. Gitu ya, Busnan, ya. Eh, hari pertama, kedua, dan ketiga setelah Hari Raya Idul Adha. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab yang lain, disebutkan hari tasyrik itu hanya dua, mas sekalian. Tanggal 11 dan tanggal 12 saja. Jadi di dalam mazhab yang lain, tidak boleh berpuasa itu hanya 3 hari. Hari Raya Idul Adha, kemudian tanggal 11-nya, dan tanggal 12. Sedangkan tanggal 13 sudah boleh berpuasa kembali. Itu kalau di dalam mazhab yang lain. Sedangkan kita di Indonesia, ini mayoritas mengikuti dan mengamalkan pendapat ulama Syafi'iyah. Mayoritas. Bahkan dari kecil kita, meskipun kita tidak sadar, tidak tahu sebenarnya kita mengikuti pendapat madhab mana. Tapi mayoritas di Indonesia dari kecil
itu sudah diajarkan mengikuti mazhab Syafi'iyah. Begitu Ibu sekalian. Maka sudahlah, kita ikuti saja dan nggak usah dirubah-rubah nanti daripada bikin ribut nanti. Jadi hari tasyrik itu 3 hari itu tadi, Ibu sekalian ya. Dan keharaman berpuasa di hari tasyrik ini juga diharamkan secara mutlak, seperti di hari raya tadi. Di hari raya, kemudian di hari tasyrik, ini keharaman berpuasa ini adalah keharaman secara mutlak. Tidak ada kondisi-kondisi pengecualian sama sekali. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Nah, Nah, wafaqanallah. Kemudian termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah yaumus syak bila sabab. Ini agak sedikit berbeda dengan dua yang pertama. Kalau hari raya kemudian hari tasyrik tadi haram secara mutlak. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini ada kondisi-kondisi pengecualian. Yang ketiga tadi apa Om? Yaumus syak. Yaumus syak itu apa Om? ya. Apa tuh Ustaz? Atau ya masak Bagaimana? Syak itu artinya apa? aku. Syak itu artinya ragu. Berarti yaumus syak itu apa? Apa Ustaz? Sak artinya apa Ustaz? Artinya ragu. Oh, ragu. Nah, berarti maksudnya apa yaumus syak itu? Hmm. Disebutkan di beberapa kitab yaumus syak huwa yaumus 30 min Sya'ban idza lam yura al-hilalu lailataha ma'a as-sahwi wa tahaddatha an-nas bi ru'yatihi wa lam yu'lam 'adlun ra'ahu aw shahida bi ru'yatihi sibyanun aw 'abidun aw fasaqah idza syukka fi sidqihi. Maksudnya apa tadi? Terjemahan. Yaumus syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Yaumus syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban jika di malam harinya tidak terlihat hilal sama sekali. Padahal misalkan langitnya cerah, padahal langitnya cerah, tapi tidak terlihat hilal sama sekali di malam harinya. Kalau misalkan terlihat hilal di malam harinya, seharusnya kan hari itu adalah tanggal 1 Ramadan. Wajib berpuasa, ya kan Ibu sekalian ya? Hmm. Namun karena di malam harinya tidak nampak sama sekali hilal, sedangkan kabarnya simpang siur. Kabarnya simpang siur. Apakah ini awal Ramadan atau 30 Sya'ban? Dan tidak ada ditemukan satu orang pun yang bisa diterima persaksiannya yang bersaksi bahwasanya menyaksikan hilal. Begitu Ustaz. Maka betul-betul uh, itulah kenapa kok disebut Yaumus Syak, hari yang meragukan. Karena di sana tidak nampak hilal dan kabarnya simpang siur. Maka haram tidak haram untuk melaksanakan puasa. Ini menurut pendapat jumhur maksudnya. Ini menurut pendapat jumhur haram untuk berpuasa. Berbeda di dalam mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Hambali justru yaumul syak itu diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa di hari syak untuk kehati-hatian kalau di dalam mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab jumhur justru malah bentuk kehati-hatian adalah tidak berpuasa di sana. Haram untuk berpuasa di sana. Gitu sebenarnya. Karena di sana memang ada hadis yang menunjukkan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Jika tidak nampak hilal, entah karena ketidakjelasan atau tertutup, maka genapkanlah hari Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu Ibu sekalian. Bingung tidak maksud saya masih kalian? Namun di sini larangan atau keharaman berpuasa pada hari Syak ini ada pengecualian. Yang diharamkan itu kalau bila sabab, kalau tidak ada sebab. Dalam artian, kalau seandainya di sana ada sebab yang menjadikan dia boleh untuk berpuasa, maka boleh berpuasa. Di antara sebab-sebabnya apa maksud kalian? Boleh berpuasa di yaumul syak.
Di antara sebab-sebabnya Udah adalah, kelihatan hilal. ya sudah, kalau hilal sudah memang jelas nggak kelihatan tadi. Kebiasaan. Kapan? Saya sebutkan satu-satu. Di antara sebab dibolehkan berpuasa di Yaumul Syak, yang pertama, jika seseorang memiliki kewajiban untuk qadha puasa Ramadan sebelumnya. Maka itu adalah kesempatan terakhir untuk mengqadha puasanya. Begitu Ibu Selen ya? Hmm. Halo? Nah, terkait dengan qadha puasa, Gimana Mas Ustaz? sekalian. Jadi gimana Ustaz? Sebab boleh Nah, puasa tadi. di hari Syak adalah Yang pertama, kan ada beberapa sebab. Yang pertama, jika seseorang memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa tahun sebelumnya. Maksudnya dia masih memiliki hutang, kewajiban qadha puasa tahun sebelumnya. Maka boleh baginya, bahkan wajib baginya untuk segera mengqadha di hari itu. Begitu Ibu sekalian ya? Nah, Halo? Nah, Halo Ustaz. kalau misalkan seseorang mempunyai kewajiban mengqadha puasa di tahun sebelumnya, namun tanpa uzur dia belum mengqadhanya sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka apa konsekuensinya? Maka dia berdosa karena dia mengakhirkan qadha puasa tanpa uzur sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Itu konsekuensi pertama, dia berdosa. Kemudian konsekuensi berikutnya apa? Dia tetap wajib berpuasa. Maksudnya dia tetap wajib mengqadhanya nanti setelah selesai bulan Ramadan. Kemudian konsekuensi yang ketiga, dia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah karena apa? Membayar fidyah karena dia mengakhirkan qadha puasa tanpa uzur sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Kalau misalkan sampai Ramadan di tahun berikutnya lagi masih juga belum mengqadhanya, maka juga tetap dia berdosa, tetap wajib mengqadhanya juga, dan fidyahnya jadi double. Karena sudah 2 tahun dia menyengaja melewatkan qadha puasa. Kalau misalkan sampai Ramadan berikutnya lagi, ya berarti fidyahnya bertambah. Begitu usulannya. Bisa difahami maksud saya, Mahat? oh, Jaya. Kemudian di antara sebab bolehnya kita berpuasa di Yaumul Syak juga adalah kalau memiliki kewajiban berpuasa yang lain selain puasa Ramadan, seperti puasa kafarah misalkan, atau puasa nazar misalkan, maka boleh ditunaikan di Yaumul Syak. Begitu Ibu sekalian ya. hmm. Nah, termasuk juga sebab dibolehkannya berpuasa di Yaumul Syak adalah jika memiliki kebiasaan puasa sebelum-sebelumnya. Jika memiliki kebiasaan puasa sebelum-sebelumnya. Misalkan sebelum-sebelumnya sudah terbiasa puasa Daud, misalkan sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, selang-seling terus seperti itu. Maka kalau itu bersambung dengan Yaumul Syak, maka boleh. Kalau misalkan di pertepatan Yaumul Syak itu waktunya dia puasa, maka boleh baginya untuk berpuasa. Atau misalkan puasa Senin Kamis. Misalkan bertepatan, misalkan Yaumul Syak itu ternyata adalah hari Senin misalkan. Atau hari Kamis misalkan. Maka boleh. Kalau sebelumnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Begitu Ibu sekalian ya? Atau Ya. Ayyamul Bid misalkan. Wafakallah. Ustadz, kalau yang bisa disebut kebiasaan ini dia apakah sebulan sebelumnya atau gimana Ustadz? Biar bisa disebut ini mempunyai kebiasaan Ah, itu. persis seperti ini Budiah kan, Mas? Persis seperti yang kita bahas di fikih darah wanita kemarin. Oh, Kebiasaan itu biasa bisa dikatakan sebagai kebiasaan itu yang bagaimana? Meskipun baru sekali dilaksanakan. sekali. Ya, Gitu kan, Mas? ya. Cukup sekali dilaksanakan itu sudah bisa dianggap sebagai kebiasaan. Maka bagaimana gambarannya? Misalnya, kalau misalkan atau gini saja, kita bahas yang nomor 4 dulu. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini yang dilarang untuk berpuasa juga adalah an-nisful akhir min Sya'ban bila sabab, yaitu apa Om? Setengah terakhir
bulan Sya'ban. Setengah terakhir bulan Sya'ban, ketika sudah lewat pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh berpuasa. Begitu Ibu sekalian ya. Tapi itu juga kalau tanpa sebab. Tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa di sana kalau tanpa sebab. Kalau ada sebab, maka juga boleh. Sebab-sebabnya sama tadi. Misalkan punya qadha puasa Ramadan tahun sebelumnya. Maka dia masih punya kesempatan untuk mengqadha setelah bulan Sya'ban. Maksudnya setelah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian boleh juga baginya menunaikan puasa-puasa wajib seperti kafarah atau nazar. Demikian juga kalau dia punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka boleh juga dia tetap berpuasa meskipun setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Kebiasaan ini gambarannya bagaimana? Tadi kita sebutkan kaidahnya itu al-'adatu tathbutu bil marrah. Kebiasaan itu bisa disebut sebagai kebiasaan meskipun baru sekali saja dilaksanakan. Misalnya, kalau misalkan sebelum pertengahan bulan Sya'ban, dia melaksanakan puasa Senin Kamis, baru sekali melaksanakan puasa Senin Kamis. Sepekan sebelum pertengahan Sya'ban, dia melaksanakan puasa Senin Kamis, maka setelah melewati pertengahan Sya'ban, dia boleh melaksanakan Senin Kamis melanjutkan kebiasaan. Begitu, Om ya? Nah, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Ada lagi pertanyaan Mas sekalian? Nah, Yuzet, tidak ada pertanyaan? Betul ini? Wafaqanallah jami'an. La ilaha illallah. Dari pembahasan ini tadi, Umat sekalian, maka mungkin kita bisa memahami dan mengambil kesimpulan. Siapa saja orang-orang yang puasanya batal. Maka yang pertama di sana, batala shaumu man irtadda, akan batal puasa seseorang pertama yang murtad. Dan Umat sekalian mungkin yang mengikuti majelis mudarosah dari awal dulu ketika kita membahas akidah, sana ada pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Dan pembatal-pembatal keislaman itu ada yang berupa qauli, berupa ucapan, ada yang berupa fi'li, berupa perbuatan, ada juga pembatal yang berupa i'tiqadi, berupa keyakinan. Ya kan Ibu sekalian? Maka jika seseorang, wal'iyadzubillah, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, jika seseorang melakukan pembatal keislaman dalam bentuk apapun, meskipun pembatal keislaman itu berupa keyakinan yang tidak diketahui oleh orang lain, dia tidak mengungkapkan pembatal keislaman itu kepada orang lain. Misalkan hanya berniat untuk murtad, misalkan itu ketika sudah murtad. Wal'iyadzubillah. Meskipun orang lain tidak tahu, kalau dia sudah batal, melaksanakan pembatal keislaman secara keyakinannya, maka batal juga puasanya saat itu juga. Nah, dan kalau misalkan kembali masuk Islam lagi, berarti dia wajib mengqadha puasa itu. Begitu Ibu sekalian ya? Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, yang batal juga puasanya adalah menafasat, seorang wanita yang nifas. Seorang wanita yang nifas. Meskipun nifasnya tidak langsung setelah melahirkan. Kemarin di fikih darah wanita kita bahas bahwasanya nifas itu mungkin terjadi tidak langsung pasca melahirkan. Mungkin ada jeda misalkan. Ada beberapa hari jeda. Selama jedanya tidak sampai 15 hari, maka itu masih dianggap darah nifas. Ya kan Ibu sekalian? Maka ketika keluar darah nifas, maka itu berarti dia dalam kondisi nifas dan batal puasanya. Begitu Ibu sekalian. Dan nanti mengqadha puasa tersebut. Berikutnya, na'am, batala shaumu man waladat wa in lam tara daman. Batal juga puasa seseorang atau seorang ibu yang melahirkan meskipun tidak ada darah, meskipun tidak disertai darah yang keluar. Itu juga batal puasa. Demikian juga batala shaumu man hadat, batal puasa seorang wanita yang mengalami haid.
Jadi detik saat dia keluar darah, maka saat itu juga batal puasanya. Kemudian baqala aidan shaumu man junna walau lahdatan. Batal juga puasanya seseorang yang gila, meskipun gilanya hanya sesaat. Kita sudah bahas di awal-awal ya Usilan. Akan atau di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita bahas gila, meskipun gilanya itu hanya sesaat, maka batal puasa. Demikian juga baqala shaumu man ughmiya alaihi aw sakira bita'addin. Batal juga puasa seseorang yang pingsan atau mabuk karena unsur kesengajaannya. Meskipun tidak sepanjang hari, meskipun tidak sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau misalkan karena unsur kesengajaannya dia pingsan atau mabuk, maka batal puasa. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, kalau misalkan pingsannya atau mabuknya tidak sengaja, maka dilihat apakah pingsan dan mabuknya ini sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau tidak. Kita sebutkan di bawah bila ta'adin au ughmiya alaihi wa sakira bila ta'adin idza istaghraqa jami'an nahar. Kalau pingsannya atau mabuknya itu meliputi seluruh sepanjang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tidak sadar, maka batal puasanya meskipun di malam harinya dia sudah berniat untuk berpuasa. Tapi kalau dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak sadar, maka tidak sah puasanya, batal puasanya. Begitu Ibu Selen. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Semuanya tidak ada? Masakan Allah jami. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita buka halaman berikutnya, Mas sekalian, halaman ke-10. Apa yang ada di halaman ke-10, Mas sekalian? Arkanus shaum. Rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3, yaitu niat, kemudian tarkul mufattirat, dan as-shaim. Niat, itu niat, kemudian tarkul mufattirat, meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa, dan as-shaim, yaitu orang yang berpuasa itu sendiri. Namun kalau misalkan ini kita bahas di pertemuan berikutnya besok saja, bagaimana Mas sekalian? Supaya tidak menanggung nanti pembahasannya. Bagaimana? Jam 9.20 ya. Ustaz. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, Mahat? La yujad. Ayo aja. Alhamdulillah. In kana laisa ladaikum soal, fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan Mahat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa melaksanakan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak.
Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya di sisa bulan Rajab ini. Demikian juga di bulan Sya'ban nanti. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya. Dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.